Setiap langkahmu, langkah kita, baik itu terlihat atau tidak, baik itu terasa atau tidak, adalah sebuah kontribusi laut. Sebuah baris dalam puisimu atau sebuah kalimat pertama dalam cerita pendekmu. Kata Kinan kepada laut yang membuat laut terpana dalam sebuah buku yang akan kita bahas hari ini, yaitu Laut Bercerita. Tema utama dari buku ini mulai dari percintaan, persahabatan, kemudian keluarga, dan yang paling penting adalah perjuangan, ada pengkhianatan juga dan rasa kehilangan. Nah, jadi emang yang diangkat di buku ini adalah kisah tentang sejarah kita di masa Orde Baru gitu, di mana ada kebengisan dan kebiadaban yang dirasakan oleh rakyat di Indonesia, sampai ada yang namanya tembak di tempat bagi rakyat yang dianggap melawan pemerintah, dan ada orang-orang yang dihilangkan secara paksa. Terutama yang kita tahu adalah 13 aktivis mahasiswa yang sampai saat ini tidak tahu entah bagaimana nasibnya saat itu, tidak ada petunjuknya. Yang jelas itu adalah pelanggaran HAM berat yang belum tuntas kasusnya sampai saat ini. Ya, dalam Laut Bercerita ini ada dua sudut pandang yang digunakan untuk bercerita. Yang pertama adalah sudut pandang dari Biru Laut, tokoh utama, dan yang kedua adalah sudut pandang dari Asmara, yaitu adiknya Biru Laut. Jadi sekarang kita tahu ya kenapa judulnya Laut Bercerita. Itu karena emang tokoh utamanya bernama Biru Laut, dan kenapa juga ini sampulnya kayak gini gitu, ada sepasang kaki yang masih dirantai dan berada di kedalaman laut. Itu karena ceritanya memang dibuka dengan keadaan atau situasi di mana Biru Laut ini ditenggelamkan ke dalam laut, ke dalam kedalaman laut, dengan kondisi seperti ini yang dia masih dirantai dengan tubuh babak belur karena setelah merasakan kekejian atau siksaan dari aparat saat itu. Nah, jadi Biru Laut ini adalah seorang mahasiswa sastra Inggris di UGM yang kemudian dia dikenalkan sama Kinan pada organisasi yang namanya Winatra, karena dia itu suka membaca dan menulis, dan membacanya itu buku-buku yang saat itu emang dilarang peredarannya, seperti karya-karya Pramoedya Anantatur yang kemudian dibahaslah di kelompok Winatra ini oleh mahasiswa-mahasiswa, dan dari situ lahirlah gerakan-gerakan aksi untuk menyuarakan suara masyarakat yang terbungkam gitu ya, terutama aksi-aksi besarnya itu seperti tanam jagung, Blangbuan, dan di situ juga ada pengkhianatan sampai akhirnya Laut dan kawan-kawan jadi buron, ditangkap, disiksa, dan akhirnya ada yang kembali dan ada juga yang hilang. Kemudian dari situ juga sebetulnya tidak hanya tentang pergerakan mahasiswa, tapi juga ada tentang bagaimana Biru Laut ini adalah anak sulung dari sebuah keluarga yang punya ikatan yang sangat erat gitu, sampai yang mereka itu suka melakukan masak bersama gitu ya hari Minggu, kemudian makan bersama. Kemudian ada juga tentang percintaannya Biru Laut dengan Anjani, kekasihnya, atau Asmara, dan juga Alex yang bikin kita mungkin bisa senyum-senyum sendiri gitu. Oke, kita sekarang masuk ke dalam keunggulan. Jadi kalau sinopsis kan sebetulnya bisa kita baca di sini, dan itu udah cukup bikin kita bertanya-tanya sebetulnya isi cerita lengkapnya itu kayak gimana. Nah, tapi kalau keunggulannya adalah, kalau saya bilang ini adalah historical fiction, salah satu yang terbaik yang pernah saya baca dan mungkin yang pernah terbit di Indonesia gitu. Kenapa ini adalah historical fiction yang terbaik? Karena penulis sendiri mengatakan bahwa untuk membuat buku ini ia melakukan riset yang cukup lama, sampai kira-kira 5 tahun, dan dia melakukan wawancara kepada korban, kepada keluarga, kemudian juga melakukan pendalaman tokoh sampai mengunjungi tempat-tempat yang ada dalam cerita ini seperti Jogja dan Solo gitu. Nah, kemudian di sini juga ada emosi yang mungkin sangat diaduk-aduk gitu, karena saat kita membaca ini terasa banget buku ini tuh hidup dan bernyawa gitu. Kita bisa memvisualisasikan apa yang terjadi kepada laut saat itu gitu. Ya, keunggulan lainnya adalah karena ini adalah fiksi sejarah. Jadi kalau menurut saya tentu di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil, terutama mungkin bukan hanya untuk kita ya, tapi untuk
negara dan bangsa kita bahwa memang sebetulnya ada hal-hal yang belum terselesaikan gitu, dan ada orang-orang yang belum mendapatkan keadilan gitu. Jadi disitulah poinnya, terutama jangan pernah lupakan sejarah. Kemudian entah kenapa walaupun ini adalah fiksi sejarah gitu ya, tapi bahasa yang digunakan itu bukan bahasa yang berat. Tidak ada pilihan kata yang berat yang bikin kita harus searching dulu gitu. Ini sebenarnya katanya artinya apa, tapi semuanya itu ringan dan kita bisa langsung mengerti. Dan yang terakhir, sebagai perempuan, kalau saya sendiri menggarisbawahi bagaimana semua tokoh perempuan di sini itu adalah tokoh-tokoh yang kuat dan tangguh gitu. Contohnya Kinan yang memimpin gerakan Winatra ini, yang ngasih tahu kita harus bergerak kemana, kemudian apakah harus pindah kemana, terus harus mengeksekusi gerakan apa aja gitu. Terus ada juga Anjani itu adalah kekasihnya laut, tapi dia itu adalah orang yang bisa menyuarakan pendapatnya melalui lukisan, melalui sketsa gitu. Kemudian ada juga Asmara ini adalah adiknya laut gitu, yang pada akhirnya dia menjadi anggota dari Komisi Orang Hilang yang mencari kebenaran tentang hilangnya kakak dan kawan-kawannya. Kemudian kita masuk ke kekurangan. Kalau saya sendiri secara personal, entah kenapa saya tuh merasa masih canggung dan tidak nyaman gitu ya ketika harus membaca adegan-adegan intim seperti bermesraan gitu atau bercinta yang terlalu detail dalam sebuah novel bahasa Indonesia gitu. Jadi saya tuh sering banget skip bagian-bagian gitu walaupun sebetulnya hanya 1-2 gitu, tapi tetap aja nggak nyaman gitu. Nah terus ada beberapa yang mengatakan kalau karena ini memakai alur maju mundur gitu, jadi untuk orang-orang tertentu yang mungkin tidak terbiasa membaca cerita seperti itu akan kebingungan gitu, jadi perlu fokus yang lebih. Tapi untuk saya sendiri itu sama sekali nggak masalah. Oke, nah jadi yang saya dapatkan dari buku ini tuh sebetulnya banyak sekali, dan saya sangat merekomendasikan buku ini untuk siapapun ya, karena mungkin terutama untuk orang-orang yang menyukai buku-buku sejarah atau senang sejarah tapi nggak suka membaca buku non-fiksi gitu. Karena di sini selain kita belajar sejarah, kita bisa terhibur juga, dan di sini kita juga bisa merasakan emosi yang sangat diaduk-aduk kayak gitu ya. Terutama kalau saya sih yang paling bikin sedih itu ketika keluarganya laut itu masih menyediakan piring, setiap minggu itu masih menyediakan piring di meja makan untuk laut, karena barangkali kapan-kapan, barangkali hari itu laut akan pulang gitu. Dan di situ sedih banget, dan terasa juga gimana ketidakpastian yang mereka rasakan, betapa itu tuh sangat menyiksa batin mereka gitu. Dan sampai saat ini mungkin kalau kalian ada yang tahu, ada yang namanya aksi Kamisan, yaitu aksi setiap hari Kamis biasanya di depan Istana Negara yang menuntut keadilan, menuntut agar pemerintah menuntaskan pelanggaran HAM berat, terutama seperti Trisakti, kemudian Tanjung Priuk, kemudian Semanggi, dan salah satunya pelanggaran HAM pada tahun 98 ini. Kayak gimana nih untuk kamu yang mungkin udah baca buku ini, dan apakah tertarik kalau yang belum baca untuk baca buku ini? Dan ikuti terus channel ini, subscribe, dan tombol like-nya juga dipencet, karena kita insya Allah akan terus update tentang buku-buku bagus lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.